sudah saatnya untuk diungkap. Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Shalom, pemirsa yang berbahagia. Tanpa terasa kita sudah masuk kepada pertemuan yang ketiga dalam seminar kita dengan judul Rahasia Tao di Alkitab. Bagi Anda yang belum mendengarkan sesi yang pertama dan sesi yang kedua, silakan mengikutinya di channel YouTube Mempelajari Alkitab. Jika ada kesulitan, silakan hubungi nomor WA di samping ini, yaitu 0878 00 123457, dan kami akan berikan kepada Anda link untuk sesi 1 dan sesi 2 supaya Anda bisa mengikutinya secara lengkap. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai wujud dari kasih-Nya. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan cara berfirman. Alkitab katakan, "Yo yo kuang, ciu yo le kuang." Jadilah terang, dan terang itu pun jadi seketika itu juga. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, dan detik itu juga cakrawala jadi. Tidak pakai lama, tidak perlu persiapan. Tuhan berfirman, jadilah burung, dan burung itu jadi dan langsung bisa terbang. Jadilah ikan, ikan itu langsung jadi dan sudah bisa berenang. Namun agak berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Alkitab tidak mengatakan, Tuhan berfirman, jadilah Adam, dan Adam pun jadi. Mengapa? Pernahkah saudara berpikir, kenapa Tuhan tidak menggunakan kata berfirman? Tuhan mengistimewakan manusia, sebab manusia adalah masterpiece dari ciptaan Allah. Ciptaan yang utama, ciptaan yang istimewa. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Saya bisa membayangkan Tuhan membentuk Adam dengan kedua tangannya, mulai dari kepala, kemudian dada, lalu perut, lalu kaki, dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian ia meniupkan nafas hidup atau qi ke dalam lubang hidung dari Adam, dan seketika itulah Adam hidup. Itulah kata Chao yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ada tanah, ada nafas, dan ada kehidupan. Tuhan bisa saja berfirman, tetapi Tuhan memilih satu proses yang berbeda. Menunjukkan bahwa kita semua istimewa di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku dan mulia. Yesaya 43 ayat 4. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Dan dikatakan Adam hidup berbahagia bersama dengan Allah di Taman Eden. Itulah kata fu. Jadi sebenarnya hidup berbahagia itu mudah. Undang Tuhan untuk berjalan bersamamu, di sampingmu, dan kemudian izinkan Tuhan untuk membentukmu. Seperti yang Yesaya katakan bahwa kita ini semua adalah tanah liat. Woman senitu. Dan Tuhan adalah tukang tembikar. Tukang tembikar itulah yang membentuk tanah menjadi satu perkakas yang indah dan berguna. Kalau kita izinkan Tuhan membentuk kita, maka kita akan diubahkan. Maka kita akan berubah. Sifat egois akan berubah menjadi suka menolong. Sikap pemarah akan berubah menjadi lebih sabar. Dan kita akan menjadi semakin sempurna. Seperti rupa Tuhan. Sayangnya manusia tidak selalu menurut kepada Tuhan. Manusia pertama melanggar perintah Tuhan dan kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Lalu mereka diusir dari Taman Eden. Dan penderitaan mulai menyelusup ke dalam dunia ini. Manusia kini hidup terpisah dengan Tuhannya. Dan kehilangan kebahagiaan yang sejati. Semakin jauh manusia dari Khaliknya, semakin jahat perilaku manusia itu. Seiring waktu kita makin melupakan akan Tuhan kita. Manusia yang diciptakan menurut peta Allah kini sudah tidak mengenal Tuhannya. Inilah yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita lupa siapa pencipta kita. Sampai puncaknya manusia membuat teori yang mengatakan bahwa kita tidak butuh pencipta. Kita ada karena proses alam melalui evolusi yang serba kebetulan.
Karena kasihnya Tuhan segera menggelar rencana keselamatan. Rencana itu adalah mengirim anaknya untuk mati menggantikan manusia. Itulah yang disebut dengan kata kebenaran di dalam karakter Tionghoa. Dengan ada radikal kambing dan radikal saya. Yesuslah kambing itu dan melalui kematiannya membalut saya dengan kebenarannya. Sehingga saya yang telanjang kini sudah tidak lagi telanjang. Kita sudah berpakaian. Pakaian akan kebenarannya. Dan kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yesuslah anak domba itu. Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah tahu. Yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, Tai Chu You Tao. Pada mulanya adalah Tao atau firman. Tao Yi Shen Tong Zai. Tao atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Tao Jiu Shi Shen. Dan Tao atau firman itu adalah Allah. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-14 dikatakan. Tao Chen Le Rou Shen. Dikatakan Tao itu telah menjadi manusia. Zhu Zai Wamen Zhongjian. Dan diam di antara kita. Dikatakan kita telah melihat akan kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Jadi tahu itulah firman. Firman itulah Yesus. Dan Yesus datang untuk mengenalkan kita siapa Allah Bapa yang telah dirupakan oleh manusia. Dengan cara menunjukkan kemuliaan Allah kepada manusia. Apa itu kemuliaan Allah? Adalah tabiat Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dan tahu datang untuk mendampaikan manusia dengan Allah Bapa. Ini adalah kabar baik. Ini yang Tuhan ingin manusia ketahui. Bahwa kita ada kesempatan lagi untuk kembali kepada Allah Bapa. Untuk mendapatkan kata fu yang telah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan untuk menyampaikan berita itu, maka Tuhan mengirim banyak saksi kepada manusia. Di dalam Kisah 14 ayat 16 dikatakan, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ayat 17 dikatakan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dalam berbagai-bagai kebajikan. Bahasa Inggrisnya dikatakan, nevertheless, he left not himself without witness. Bukan tanpa saksi. Jadi Tuhan selalu menempatkan saksi-saksi di setiap bangsa di dunia ini. Ibrani 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan cara perantaraan nabi-nabi. Jadi Tuhan tidak meninggalkan manusia clueless, tanpa petunjuk. Tuhan menggunakan nabi sebagai perantara, sebagai juru bicara Tuhan untuk menceritakan akan rencana-rencana Tuhan kepada manusia. Amos 3 ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi sebelum Tuhan melakukan sesuatu terhadap manusia, dia akan kasih tahu dulu kepada nabi-nabinya, dan nabi-nabinya akan menyampaikan kepada manusia. Contohnya adalah ketika Tuhan mau mendatangkan air bah, dia kasih tahu terlebih dahulu kepada Nabi Nuh. Jadi tidak sekonyong-konyong datang penghukuman. Begitu juga kita tahu cerita penghukuman kepada kota Nineveh. Nah, tulisan Mandarin yang berwarna merah itu adalah nabi dalam bahasa Mandarin. Bacanya sangat menarik. Xian Zhi. Bagi yang mengerti bahasa Mandarin, kata xian zhi ini sangat menarik. Dia sudah menerangkan akan fungsi seorang nabi. Xian artinya duluan. Kata zhi artinya tahu, dari kata zhi tahu. Jadi xian zhi artinya tahu duluan. Tahu duluan dari mana? Dari siapa? Dia tahu duluan dari Allah. Agar nabi itu menyampaikan kepada manusia siapa Allah yang harus disembah dan apa rencananya. Jadi nabi adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan pernah punya nabi di Tiongkok kuno? Apakah Allah pernah berbicara kepada bangsa yang besar itu melalui nabinya? Apakah Tuhan punya saksi di sana?
Saya tahu topik ini sensitif, topik ini sulit untuk diterima tanpa pikiran yang terbuka. Tetapi kalau Allah kita benar adalah Allah yang penuh kasih, tidaklah mustahil dia bekerja di mana-mana untuk memberitakan akan kasih-Nya. Siapakah manusia yang dapat membatasinya? Ada 3 tokoh Tiongkok yang saya ingin perkenalkan kepada saudara pada pagi hari ini. Mereka sangat terkenal di kalangan orang Tionghoa dan ajaran mereka sangat mempengaruhi cara berpikir orang Tionghoa bahkan sampai saat ini. Tokoh yang pertama adalah Konghucu. Orang Tionghoa menyebutnya Kongzi. Tidak ada satupun orang Tionghoa di seluruh pelosok dunia yang tidak mengenal Konghucu. Dia adalah seorang filsuf yang hidup 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dia dianggap sebagai seorang guru yang besar. Dihormati oleh karena kebijaksanaannya dan kehidupannya yang penuh dengan teladan. Semasa hidupnya, ia telah mendidik lebih dari 3.000 murid. Dan 70 diantaranya adalah orang-orang ternama yang berkarya luar biasa membentuk kebudayaan Tiongkok. Ayahnya Konghucu bernama Su Lianghe. Dia adalah seorang tentara yang disegani karena keberaniannya. Su Lianghe mempunyai 9 anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Sayangnya anak laki-laki satu-satunya itu cacat. Padahal Su Lianghe saat itu sudah berusia 70 tahun. Dan dia seperti kebanyakan orang Tionghoa zaman dahulu, dia ingin punya seorang anak laki-laki yang sempurna untuk meneruskan marganya. Oleh karena itu ia memutuskan untuk menikah kembali. Nah, kabar itu didengar oleh seorang yang bernama Tuan Yan. Tuan Yan sangat mengagumi Su Lianghe dan ingin sekali punya mantu seorang yang gagah perkasa seperti Su Lianghe. Lalu dia pun memanggil 3 orang anak gadisnya yang masih muda. Lalu dia bertanya kepada ketiga anak gadisnya, siapa di antara kalian yang mau dan bersedia menjadi istri dari Tuan Su? Mungkin karena Su Lianghe sudah berusia 70 tahun, maka anak gadis yang nomor 1 dan nomor 2 mereka diam saja. Namun anak bungsunya berkata kepada bapaknya, dia katakan, mengapa bapak meminta pendapat kami? Engkaulah yang harus memutuskan dan kami tinggal ikut saja. Akhirnya ayahnya menyuruh anaknya yang bungsu untuk menikah dengan Su Lianghe. Setelah menikah, Su Lianghe yang sudah tua dan istrinya pergi ke gunung untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar Sangti mengaruniakan seorang anak laki-laki yang sehat. Dan mereka berjanji jika Sangti, Tuhan, memberikan kepada mereka anak laki-laki kepada mereka, anak itu akan dididik untuk melayani Tuhan. Dan hampir sama seperti cerita Samuel di Alkitab, doa mereka dikabulkan. Lalu kemudian Konghucu lahir di tahun 551 sebelum Masehi. Sayangnya Su Lianghe, bapaknya kemudian meninggal ketika Konghucu masih berusia 3 tahun. Masa kecil Konghucu tidak banyak diceritakan, namun yang menarik adalah jika anak-anak biasanya suka dengan permainan sepak bola, layangan, mungkin petak umpet, permainan yang paling disukai oleh Konghucu adalah upacara korban. Misteri pengorbanan kepada Sangti rupanya sangat berkesan bagi Konghucu yang masih remaja ini. Sehingga sepanjang hidupnya kemudian dia mencoba menyelidiki rahasia upacara korban kepada Tuhan atau Sangti. Dan bertahun-tahun kemudian dia menuliskan bahwa ia yang memahami upacara-upacara korban kepada Sangti akan menemukan bahwa memerintah sebuah kerajaan adalah semudah membalikkan telapak tangan. Kongzi telah menjadi seorang guru sejak berusia 20 tahun. Riwayat hidup daripada Konghucu bisa dibaca dalam sebuah puisi yang ditulisnya. Dikatakan waktu usia 15, pikiran saya semangat untuk belajar. Anak-anak kita mungkin masih main game. Dia sudah katakan 15 tahun dia sudah semangat untuk belajar. Usia 30 tahun saya berpendirian teguh. Dia memegang teguh keyakinannya. Di usia 40 tahun saya tidak pernah ragu katanya. Di usia 50 tahun saya mematuhi hukum-hukum surga.
Di usia 60 tahun, telinga saya adalah alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Di usia 70 tahun, saya dapat mengikuti apa kehendak hati saya tanpa melanggar kebenaran. Jadi hukum telah terukir di dalam hatinya dan menjadi karakternya. Nah, hal yang lain yang menarik dari Kongfucu adalah bahwa dia mempunyai perawakan yang tinggi, dikatakan hampir 3 meter. Dan ini adalah kata-kata muridnya tentang Kongzhi, sang guru. Dia katakan sang guru itu mempunyai pembawaan yang hangat namun tegas. Dia agung tapi tidak galak, terhormat namun membawa kedamaian. Nah, Kongfucu bukan hanya seorang filsuf, pemikir, dia punya banyak keterampilan-keterampilan yang lain. Dia adalah seorang pemain musik yang handal, dia pintar memasak ibu-ibu, dan dia juga ahli memainkan pedang, walaupun dia membenci kekerasan. Kongfucu meninggal pada usia 73 tahun di tahun 479 atau 500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ia mewarisi segudang harta yang tidak ternilai. Ia menulis dan mengumpulkan buku-buku yang menjadi kitab-kitab klasik yang kemudian menjadi harta luar biasa bagi orang Tionghoa. Buku-buku Konghucu kemudian menjadi textbook di sekolah dan membentuk karakter dan budaya orang Tionghoa. Saya akan berikan satu kutipan perkataan Konghucu yang ditulis 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dia katakan bahwa sesuatu yang kita tidak ingin terjadi pada diri kita, janganlah kita lakukan kepada orang lain. Apakah ucapan itu mengingatkan kita kepada ucapan Yesus? Lukas 6 ayat 31, dan Tuhan katakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu ucapan-ucapan Kongfucu yang juga menarik perhatian manusia yang akhirnya juga menjadi kata-kata mutiara. Seperti antara lain dia katakan, tidak peduli berapa lambat Anda berjalan, yang penting jangan berhenti. Karena orang pinter biasanya kalah dengan orang tekun, bukan? Lalu yang lain dia katakan, hidup ini sederhana, manusialah yang membuatnya menjadi rumit. Yang lain dikatakan, segala sesuatu memiliki keindahan, namun tidak semua bisa menikmatinya. Luar biasa, bukan? Nah, Kongfucu mengaku bahwa dia hanyalah seorang penyambung lidah dan penerus berita. Lalu tentu kita bertanya, berita dari siapa? Siapa yang menggerakkan Kongfucu untuk menulis buku-buku itu? Yang pasti, Kongfucu meyakini bahwa misinya berasal dari surga. Satu kali ketika Kongfucu berada dalam bahaya, dia dikepung oleh musuh-musuhnya, dan dia tidak takut. Dia katakan kepada murid-muridnya, dia katakan, Tuhan sudah mempercayakan kepadaku kebenaran. Dan kalau Tuhan ingin kebenaran itu hilang, apa yang bisa saya lakukan sebagai manusia yang lemah? Tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya, apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuh saya? Kongfucu meyakinkan murid-muridnya bahwa tugas yang dia lakukan berasal dari surga, dan dia yakin dia akan mendapatkan perlindungan dari surga. Karena pekerjaan yang dia lakukan adalah menyampaikan perkabaran dari surga. Tokoh kedua juga yang membentuk akan budaya dan karakter orang Tionghoa adalah Mencius. Mencius hidup setelah Kongfucu. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih kecil, dan ibunya memainkan satu peran yang sangat penting di dalam membentuk masa depan orang besar ini. Waktu kecil saya diminta oleh guru saya untuk menghafal cerita Mence yang sangat menarik, yang dikenal dengan judul Mence. Mence ini adalah nama dari Mencius. Mence Pancia, yang artinya Mencius pindah rumah. Jadi waktu kecil Mencius tinggal di daerah yang dekat dengan kuburan. Nah, Mencius ini sering menyaksikan upacara-upacara pemakaman, dan dia suka meniru orang-orang yang sedang menangis, meratap, dan ibunya tidak senang. Karena Mence seperti mencemooh kematian. Dan ibunya kemudian mengajak Mence pindah rumah. Nah, di lingkungan yang baru, mereka tinggal dikelilingi oleh para pedagang. Kali ini secara alami, Mencius dan teman-temannya bermain dagang-dagangan seperti orang tua mereka. Kembali ibunya tidak senang. Dia tidak ingin anaknya menjadi orang yang mata duitan. Lalu ibunya kembali mengajak Mencius untuk pindah rumah. Yang baru ini mereka tinggal dekat sekolah. Dan tetangga-tetangganya adalah anak-anak yang bersekolah.
dan Ibu Mencius sekarang menjadi senang dan mereka menetap di sana untuk selamanya. Waktu Mencius masih kecil, dia tidak suka belajar. Dan itu menyedihkan hati ibunya. Dan saat itu belum ada perkakas tenun seperti sekarang, maka semua pakaian itu ditenun oleh tangan. Dan perlu waktu beberapa bulan hanya untuk menghasilkan sehelai pakaian. Ketika Mencius tidak suka belajar, ibunya sangat sedih dan putus asa. Dan di depan Mencius ia mengambil potongan baju yang telah dia tenun selama berbulan-bulan. Lalu dia gunting baju itu hingga menjadi potongan-potongan yang kecil. Dan Mencius terkejut dan dia katakan, "Ibu, mengapa engkau lakukan itu?" Lalu ibunya menjawab, "Hancurnya kain ini tidak sebanding dengan hancurnya hidupmu jikalau kamu tidak mau belajar." Mencius menyesal. Dan untuk pertama kalinya dia merasa betapa pentingnya dia harus belajar menuntut ilmu. Mencius akhirnya menjadi seorang guru yang sangat terkenal dan banyak muridnya. Mencius hidup hingga usia 84 tahun dan meninggalkan tulisan-tulisan yang sangat berharga. Nah, karena Kongfucu meninggal di usia 73 tahun dan Mencius di usia 84 tahun, sehingga muncul sebuah pepatah yang mengatakan, artinya adalah kalau usia sudah sampai ke antara 73 sampai 84, walaupun malaikat maut tidak menjemput, kita akan datang dengan sukarela. Ini adalah pepatah yang sangat luar biasa. Tokoh ketiga adalah Lao Tzu. Tokoh ini sangat misterius dan menurut tradisi hidup sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Jadi masih bertemu dengan Kongfucu, tentu dia lebih senior. Nah, menurut cerita Kongfucu sering datang berdiskusi dengan Lao Tzu mengenai hukum upacara. Lao Tzu diyakini sebagai penulis dari buku Tao Te Ching yang memuat 5.000 karakter yang memberikan penjelasan siapa Tao yang sesungguhnya. Nah, buku-buku tulisan para filsuf ini terjaga secara ajaib hingga ribuan tahun. Tulisan-tulisan ini banyak mencengangkan orang-orang barat karena menunjukkan kepada surga atau Allah atau Tien sebagai inspirasi daripada tulisan-tulisan mereka selama ribuan tahun. Nah, tujuan dari sastra mereka itu adalah untuk menyampaikan kebenaran atau Tao atau jalan atau firman. Di tahun 1856, seorang yang bernama James Lake, seorang pendeta dan misionaris dari gereja di Inggris, datang ke Tiongkok. Dia kunjungi Tiongkok dan atas kemauannya sendiri, ia menerjemahkan kitab-kitab Tiongkok klasik kuno ini, yaitu Sishi Wuqing, selama 20 tahun lamanya. Dia adalah profesor pertama jurusan bahasa Tionghoa di Oxford University. Sementara Leach melihat 4.000 tahun eksistensi Tiongkok dan dia katakan dapat dipastikan bangsa ini memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang bernilai tinggi dan berkekuatan besar. Nah, kitab-kitab klasik antara lain yang saya sebutkan tadi adalah Sishi Wuqing. Sishi artinya 4 buku, Wuqing artinya adalah 5 kitab. Bagi orang Tionghoa tradisional, tempat kitab-kitab itu bagaikan Alkitab bagi kita orang Kristen. Dan itu diturunkan dari generasi ke generasi yang lain selama berabad-abad. Dan kitab-kitab ini sudah membentuk kebudayaan dan sejarah Tiongkok. Dan berakar sangat dalam di dalam pikiran dan hati orang-orang Tionghoa. Satu malapetaka terjadi di zaman Kaisar Qingshi Huangdi yang memerintah 400 tahun setelah zamannya filsuf-filsuf itu hidup. Saya sudah pernah singgung mengenai kaisar ini di bagian pertama dari seminar saya. Dia adalah seorang kaisar yang mempersatukan Tiongkok di tahun sekitar 200 sebelum Masehi. Kaisar Qingshi Huangdi yang membangun akan tembok besar di Tiongkok dan mempersatukan Tiongkok. Nah, di tahun pemerintahannya yang ke-34, Kaisar Qingshi Huangdi membuat sebuah pesta di mana 70 cendekiawan yang besar datang dan mereka mendoakan kaisar panjang umur.
Tetapi kemudian terjadilah perselisihan pendapat di antara cendekiawan-cendekiawan yang pintar itu. Karena keributan itu terjadi di depan kaisar, lalu kaisar marah dan meminta pendapat dari Perdana Menterinya yang bernama Li Shi. Dan Perdana Menteri Li Shi memberikan pendapatnya yang membawa bencana. Li Shi mengatakan, para cendekiawan ini tidak belajar apa yang dibutuhkan untuk zaman sekarang. Mereka hidup di zaman dahulu kala dengan ilmu-ilmu yang sudah kadaluarsa. Mereka terus mencari kesalahan dari zaman ini sehingga menyesatkan banyak orang dan membuat kekacauan. Dan Paduka sudah menyatukan kerajaan ini dengan memisahkan hitam dan putih. Namun orang-orang ini masih mencoba untuk mempertahankan cara belajar mereka yang aneh dan menggabungkan keduanya. Apa yang mereka ajarkan bertentangan dengan undang-undang kaisar. Jadi kalau tidak dilarang, wibawa Paduka akan turun. Saya usulkan semua buku klasik kuno ini dibakar kecuali yang menyangkut dinasti Qing. Dan semua orang yang berani menyimpan atau membicarakan kitab-kitab itu haruslah dibunuh. Siapa yang tidak membakar kitab-kitab mereka dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkan peraturan ini harus dihukum dengan dikirim bekerja di membangun tembok besar selama 4 tahun. Akibat daripada nasihat dari Li Shi ini, 460 cendekiawan dikubur hidup-hidup. Dan kitab-kitab klasik itu dibakar. Dan ini tentu sangat menyedihkan karena di antara kitab-kitab yang dibakar itu adalah kitab-kitab yang sangat berharga, termasuk tulisan-tulisan daripada Kongfucu. Setelah dinasti Qing berakhir, digantikan oleh dinasti Han, maka kitab-kitab itu mulai dicari, mulai ditembungkan bersembunyi di banyak tempat, dan sebagian ada di dinding rumah. Dan secara singkat, inilah buku-buku klasik kuno. Nah, saya akan sebutkan dulu 4 buku atau Sisu. Yang pertama adalah Lunli atau Sabda Suci. Buku ini berisi percakapan Kongfucu dengan murid-muridnya. Dan buku itu ditemukan di tembok rumah Kongfucu setelah rumahnya dihancurkan. Buku yang kedua adalah Taxue atau Ajaran Besar Utama. Ini ditulis oleh cucunya Kongfucu yang juga adalah tokoh yang sangat luar biasa. Buku ini merupakan pedoman bagi para raja memerintah sesuai dengan kehendak daripada Tuhan dan bagaimana menyatakan kebajikan, mencintai rakyat yang dirangkai di dalam 7 langkah menuju keberhasilan. Kemudian seorang ahli sejarah yang terkenal, H.G. Wells, dia mendaftarkan kitab ini sebagai salah satu dari buku terbesar di dunia. Buku yang ketiga adalah Chongyong atau Doktrin Tengah Sempurna. Buku itu juga ditulis oleh cucunya Kongfucu. Lalu kemudian yang keempat adalah Menzi atau The Works of Mencius, karya daripada Mencius. Kitab ini ditulis oleh Mencius sendiri dan murid-muridnya untuk memperjelas ajaran-ajaran daripada Kongfucu. Sementara ada 5 kitab yang sering kita kutip pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Antara lain adalah 1, Yi Jing. Ini adalah kitab tentang perubahan. Nah, kitab tentang perubahan ini merupakan buku yang dianggap paling hebat di antara kelima kitab ini. Yang ditulis untuk mendorong manusia untuk mencari kebenaran. Menuntut manusia untuk menurut kepada hukum-hukum surga. Inilah satu-satunya buku yang tidak dibakar oleh Kaisar Qing Shi Huangdi. Sehingga dianggap sebagai yang paling lengkap. Buku yang kedua adalah Su Qing atau kitab dokumen, berisi dokumen-dokumen sejarah. Buku ini aslinya sudah dibakar oleh Qing Shi Huang dan kemudian mencoba untuk dikumpulkan kembali. Dan yang ketiga adalah Shi Qing, itu adalah kitab syair, mungkin kumpulan-kumpulan puisi seperti kitab Mazmur ya. Yang keempat adalah Li Ji atau kitab tata upacara dan ritual. Inilah kitab yang sangat istimewa karena berisi mengenai tata upacara dan ritual, ditulis oleh Kongfucu dan murid-muridnya. Dan yang kelima, Chunqiu. Chunqiu ini kitab sejarah musim semi dan gugur. Inilah satu-satunya buku yang ditulis oleh Kongfucu. Baik, jadi buku-buku ini adalah dianggap seperti Alkitab oleh orang-orang Tionghoa zaman dulu. Tahun 2018 ada sebuah artikel dengan judul If you can make it to 2050, you may be able to live forever. Dikatakan jika Anda bisa hidup sampai 2050, Anda kemungkinan akan bisa hidup untuk selamanya.
kita tidak akan mati. Karena kita akan bisa ganti spare part tubuh kita seperti mobil. Anda sakit jantung, jantung rusak, ganti jantung. Ya, sungguh menjanjikan, bukan? Apakah Anda percaya? Nah, kita hidup di zaman di mana teknologi mencapai keemasannya. Kita masuk ke era digital, era dunia maya. Manusia mampu merambah keluar angkasa. Sepertinya domain bumi ini sudah tidak cukup lagi untuk dijelajahi dan dipelajari. Kemajuan ilmu pengetahuan mencakup hampir semua bidang ilmu. Jadi tidak mustahil bagi sebagian orang untuk percaya teknologi mampu membuat manusia bisa hidup selama-lamanya. Tidak perlu mati. Ini tentu kabar gembira bagi banyak orang. Namun bagi sebagian orang termasuk saya, ini seperti usaha mendirikan menara Babel. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian. Manusia mengatakan jangan khawatir. Kami sudah menemukan cara untuk menghindari maut. Menghindari kematian. Tentu semua harapan seperti runtuh ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Virus itu yang sangat kecil, yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun membuat kalang kabut semua ilmuwan dunia. Sehingga sampai hari ini 8 bulan sudah berlalu. Satu-satunya cara menghadapi virus COVID adalah menghindarinya. Wajar manusia pesimis bahwa para ilmuwan bisa membuat kita hidup kekal di bumi ini. Dan kita harus mengakui bahwa manusia punya limit. Manusia punya batas. Ada domain yang kita tidak akan pernah bisa melewatinya. Tidak demikian dengan Allah kita. Ayub 11 ayat 7 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat daripada Allah, menyelami akan batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Manusia tidak akan mampu menyelami akan kemahakuasaan daripada Allah. Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatanmu sangat besar. Dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bagi Allah, semua mungkin. Karena dialah Allah yang maha kuasa. Dan dialah Allah pencipta. Nah, Lao Tzu mengakui bahwa Tao adalah pencipta. Dengan mengatakan, Anda bisa baca di sebelah kanan, sesuatu terbentuk secara misterius ada sebelum langit dan bumi. Dalam keheningan dan kehampaan, mandiri tanpa perubahan, berjalan tanpa henti, lalu terakhir dikatakan, Kei Wei Tian Qiang Mu, bisa disebut sebagai sumber kehidupan dari segala sesuatu. Jadi Tao ada sebelum segala sesuatu ada. Tao adalah sumber dari segala sesuatu. Kata-kata di atas itu bunyinya hampir sama dengan Kejadian 1 ayat 1 yang mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari kehampaan. Selanjutnya tentang siapa pencipta, Lao Tzu mengatakan, Wu bu zhi qi ming, saya tidak tahu namanya. Zhi zhi er tao, sebut saja dia Tao barangkali. Qiang wei zhi ming er tao, saya sebut dia yang maha kuasa. Jadi Lao Tzu tidak tahu siapa namanya. Dan Lao Tzu menyebutnya sebagai Tao. Dan Tao adalah yang maha kuasa. Alkitab juga menggambarkan Tao sebagai pencipta. Tadi kita sudah bahas ada dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Tai Chu You Tao, Tao yu Shen Tong Zai, Tao jiu Shen. Jadi dikatakan bahwa pada mulanya adalah Tao. Tao itu bersama-sama dengan Allah dan Tao adalah Allah. Dan dikatakan wan wu shi jie zhi ta zhao de, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Fan bei zhao de, mei you yi yang bu shi jie zhi ta zhao de. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tao bersama-sama dengan Allah, Tao adalah Allah, dan Tao menjadikan segala sesuatu. Ada beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak punya awal. Sudah ada dan akan selalu ada. Tetapi Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya.
Lao Tzu juga meyakini hal yang sama, bahwa langit bumi kita itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dikatakan tian xia wan wu shen yi you, you shen yi wu. Jadi langit dan bumi diciptakan dari sesuatu, dan sesuatu datang dari yang tidak ada. Jadi menurut Lao Tzu, ada oknum yang maha kuasa yang menciptakan semesta alam ini dari tidak ada menjadi ada. Lalu siapa yang menciptakan dunia ini? Menurut Lao Tzu, kalau Anda bisa baca di sini dikatakan, Tao Shen Yi, Yi Shen Er Shen San, San Shen Wan Wu. Dan diterjemahkan bahwa Tao itu ada sebagai satu, satu itu ada sebagai dua, dan dua itu ada sebagai tiga, dan yang tiga menciptakan segalanya. Apakah Lao Tzu sedang berbicara mengenai Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tiga oknum kealahan yang menciptakan alam semesta ini. Tentang Tao lebih lanjut, Lao Tzu mengatakan, Wu bu zhi, sei zhi zhi. Saya tidak tahu anak siapa dia. Xiang di zhi xian. Dia ada sebelum raja-raja. Jadi menurut Tao Te Ching, Tao yang digambarkan sebagai seorang anak sudah ada sebelum raja-raja di dunia itu ada. Alkitab menggambarkan Tao sebagai seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Lao Tzu dan Yesaya hidup di zaman yang sama. Apa mereka sedang membicarakan anak yang sama? Anak domba Allah Yesus Kristus. Yang walaupun lahir 2000 tahun yang lalu ke dunia ini, tapi dia sudah ada sebelum raja-raja ada di bumi menurut Lao Tzu. Saat Tuhan meminta Musa untuk memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa bertanya kepada Allah, nanti kalau Israel bertanya siapa nama orang yang mengutus aku, lalu apa yang harus saya jawab? Lalu Allah menjawab di dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Manusia mempunyai asal usul, lahir di mana, anak siapa. Itu sebabnya nama orang Israel harus ada nama orang tua di belakangnya. Joshua bin Nun. Nun adalah nama bapak dari Joshua. Itu menjelaskan asal usulnya. Allah tidak memiliki asal usul. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Aku adalah aku. Titik. Lao Tzu juga mengatakan hal yang sama tentang Tao. Dia katakan Ren Fa Ti, Ti Fa Tian, Tian Fa Tao, Tao Fa Zhirang. Dia bilang manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti jalannya sendiri. Tao tidak perlu mengikuti siapapun karena dia adalah pencipta yang maha kuasa. Dialah Alfa dan Omega. Baik, kita mau dengar apa kata Kongfucu mengenai Tao. Dia mengatakan bahwa jika seorang di pagi hari mendengar Tao, ia boleh mati di sore hari tanpa penyesalan. Begitu hebatnya perkabaran Tao di dalam pandangan daripada Kongfucu. Selanjutnya Kongfucu mengatakan bahwa Yin yang tampak dan Yang yang tidak tampak disebut sebagai Tao. Lalu dia katakan orang yang mengasihi menemukannya dan menyebutnya kasih. Orang yang bijaksana menemukannya dan menyebutnya hikmat. Orang-orang menggunakan Tao tapi tidak menyadarinya. Kutipan ini sangat luar biasa. Setiap hari kita bangun tidur, kita menyadari atau tidak Tao bekerja di dalam diri kita. Kita bernafas, kita berjalan, kita sedang menonton, kita sedang makan, lalu kemudian makanan itu menjadi nutrisi di dalam tubuh kita, lalu jantung kita yang berdegup tanpa berhenti, memompa darah tanpa usaha kita. Ini semua adalah karya dari Tao. Setiap hari kita merasakan kehidupan, namun kita tidak kenal dengan yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Tetapi orang yang mengerti akan memanggilnya kasih. Orang bijaksana akan memanggilnya hikmat. Buku tulisan Mencius juga sangat menarik. Mencius menulis sebuah nubuatan mengenai datangnya sang raja dalam waktu 2000 tahun.
Mencius menulis sebagai berikut. Dia katakan dari Yau dan Sun sampai kepada datangnya Tang atau raja pertama dari dinasti yang kedua, yaitu Shang, adalah 500 tahun lebih. Dan Raja Tang wafat di tahun 1753 sebelum Masehi. Kemudian Mence menuliskan lebih lanjut, dia katakan dari Raja Tang sampai kepada Raja Wen itu juga kurang lebih ada 500 tahun. Dan bagian ini kita bisa lihat juga bahwa Raja Wen itu meninggal pada tahun 1132 sebelum Masehi. Selanjutnya Mence menuliskan bahwa dari Raja Wen sampai kepada Confucius ada 500 tahun lebih. Dan kita tahu Konghucu wafat di tahun 479 sebelum Masehi. Lalu Mence melanjutkan dengan memberikan sebuah nubuatan akan masa yang akan datang. Dia katakan sesuai dengan tradisi 500 tahun di masa yang lalu, maka kemudian seorang raja akan muncul 500 tahun kemudian. Dan raja itu akan menjadi orang yang termasyhur pada generasi mereka. 500 tahun dari Konghucu adalah tahun 22 sesudah Masehi. Dan di tahun 22 sesudah Masehi itu adalah pemerintahannya dinasti Han Barat. Dan raja yang memerintah bukan seorang raja yang termasyhur. Bukan seorang raja yang luar biasa. Dan yang jelas bukan seorang raja yang mengajarkan mengenai Tao. Apakah Mencius salah dalam bernubuat? Baik, nah yang menarik adalah di dalam Alkitab, di buku Daniel, terdapat sebuah nubuatan yang hampir serupa dengan nubuatan Mencius. Kali ini yang bernubuat adalah nabi dari Yehuda, namanya Daniel. Daniel juga diberikan sebuah penglihatan akan datangnya seorang raja. Itu kita bisa baca di dalam Daniel 9, pasal 9 dan di ayat yang ke-24 dikatakan, waktunya adalah 70 kali 7 masa, telah ditetapkan atas bangsamu. Baik, kita belajar sedikit matematika. 70 kali 7, Anda bisa lihat di bagian ini adalah 490 tahun. Lalu di Daniel 9 ayat 25 dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi 490 tahun itu dihitung mulai dari waktu Yerusalem dibangun kembali. Perintah membangun kembali Yerusalem itu keluar dari seorang raja Persia untuk bangsa Yehuda ini. Membangun kembali Yerusalem itu keluarnya adalah tahun 457 sebelum Masehi. Jadi kalau kita tambahkan 457 sebelum Masehi ditambah 490 tahun, maka kita akan sampai kepada tahun 34 sesudah Masehi. Selanjutnya dikatakan sampai pada waktu kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja adalah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ini kalau kita hitung, ini terdapat di dalam Daniel 9 ayat ke-25. 7 kali 7 adalah 49, 62 kali 7 adalah 434. Anda bisa hitung sendiri nanti di rumah. Total ada 483 tahun. Dan inilah waktu yang dibutuhkan sampai munculnya seorang raja. Nah kalau dihitung-hitung, maka raja itu akan diurapi pada tahun 27 sesudah Masehi. Dan ingat bahwa Daniel hidup di kerajaan Persia sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi Daniel sedang berbicara akan masa yang akan datang. Bahwa di tahun 27 nanti akan muncul seorang raja dan dia akan diurapi. Nah, nubuatan Daniel itu digenapi dengan munculnya Yesus Kristus yang dibaptis pada tahun 27 sesudah Masehi oleh Yohanes Pembaptis. Yesuslah Tao yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel selama ribuan tahun. Anak domba yang akan menghapuskan dosa manusia, dosa bangsa Israel. Nah, apakah Yesus itu adalah raja yang terkenal? Ya, saat ini sudah ada 2,4 miliar pengikut Yesus atau hampir sepertiga penduduk dunia menjadi pengikut daripada raja ini. Pertanyaannya adalah, mungkinkah raja yang dinubuatkan oleh Mencius itu dan raja yang dinubuatkan oleh Daniel adalah raja yang sama?
yaitu Tau, yaitu firman, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang datang untuk menebus manusia, menebus saudara dan saya dari dosa. Mungkinkah nubuatan Mencius sebetulnya digenapi? Hanya saja mereka mencari di tempat yang salah. Kita sampai di penghujung acara. Tau di dalam pandangan filsuf Tiongkok kuno mendapat tempat yang sangat istimewa. Mereka memuja Tau. Mereka percaya Tau adalah yang maha kuasa. Mereka yakin Tau adalah pencipta alam semesta. Dan sementara Tau bekerja setiap hari di dalam kasihnya memelihara manusia, kita bahkan tidak mengenal Tau. Proses mengenal Tau disebut sebagai Zhi Tao. Kata ini dipakai oleh orang Tionghoa setiap hari. Wo zhi tao artinya saya tahu. Kalau saudara mau bertanya kepada seseorang apakah dia tahu, maka bahasa Mandarinnya adalah ni zhi tao ma. Kalau kita tahu, kita jawab wo zhi tao, artinya saya tahu. Wo bu zhi tao artinya saya tidak tahu. Tapi sesungguhnya kata zhi tao yang diucapkan orang Tionghoa ini sangat menarik. Karena terdiri dari kata zhi dan tao. Zhi sendiri artinya adalah tahu. Dan tao artinya adalah firman atau Yesus. Jadi pada saat kita mengatakan wo zhi tao, artinya adalah saya mengenal tao. Saya mengenal Yesus. Adalah saya mengetahui tentang tao. Saya mengenal tao. Sehingga pertanyaan pada pagi hari ini adalah, ni zhi tao le ma? Apakah Anda sudah mengenal tao? Baik, waktu juga yang akan memisahkan kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan dan komentar, sampaikan semua itu di dalam WA yang ada di samping ini, di nomor telepon 0878 00 123457. Nah, terima kasih atas semua WA yang sudah masuk dan ada beberapa pertanyaan yang saya belum sempat jawab karena sibuk menyiapkan akan bahan seminar ini. Jadi terus kirim komentar Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, yaitu Mempelajari Alkitab. Dan kita akan bertemu minggu yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pelajaran pada hari ini. Kami ingin mengenal Tao yang sejati. Tao yang telah datang dan mati bagi kami. Sehingga kami boleh hidup kembali. Kami boleh dipersatukan kembali dengan Allah Bapa. Sehingga Fu menjadi bagian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah, sampai bertemu kembali minggu depan dengan topik pandangan orang Tionghoa tentang kematian. Dan dengan judul, adakah jalan setelah kematian? Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap. Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab.